Perkenalkan, nama saya Utari Amnesia, NPM 1851098 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan gugatan dan surat kuasa ke pengadilan agama. Nah, yang pertama-tama yaitu adalah pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan sumber membawa surat gugatan atau permohonannya, yaitu belangko gugatan, belangko permohonan. Lalu yang kedua, pihak berperkara menghadap tugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 rangkap beserta fotokopi akte nikah, KTP, dan sudah dicap oleh pos. Dan yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Lalu yang keempat, itu pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank. Lalu yang kelima, pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar. Tahapan penanganan perkara di persidangan. Nah, perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Nah, pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti ini kepada pihak penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang paling pertama itu adalah upaya perdamaian. Nah, jadi contohnya di perkara perceraian. Nah, seperti cerai gugat dan cerai talak. Nah, hakim itu wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, yaitu termuat dari pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan itu perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara, yaitu termuat dalam pasal 154 R.BG. Jika apabila terjadi perdamaian, maka dibuatkanlah akta perdamaian, yaitu akta van Vergelijking. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, jika apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata, maka proses pemeriksaan perkara itu dilanjutkan. Jika proses perkara pemeriksaan dilanjutkan, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Nah, sebelum surat gugatan itu dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menanyakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umumnya sidangnya selalu terbuka. Nah, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama ini itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Lalu tahapan selanjutnya itu adalah jawaban dari tergugat. Nah, setelah gugatan dibaca, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan.
Selanjutnya yaitu adalah replik penggugat. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi kembali sesuai dengan pendapat penggugat. Nah, pada tahapan ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh tergugat. Nah, selanjutnya itu adalah duplik dari tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi kembali sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Lalu selanjutnya itu adalah pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang bergantian yang diatur oleh hakim. Nah, perlu diingat, saksi di sini itu tidak boleh satu orang. Saksi itu harus lebih dari satu orang, karena kalau satu saksi itu bukan saksi. Lalu tahapan selanjutnya itu adalah kesimpulan para pihak. Nah, pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Nah, menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Musyawarah Majelis Hakim. Nah, rapat permusyawaratan Majelis Hakim ini itu bersifat rahasia, termuat dalam pasal 19 ayat 3 nomor 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim itu menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan diambil suara paling banyak. Nah, pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam surat putusan nanti. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahapan ini akan dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari. Setelah putusan diucapkan. Nah, apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakannya putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi dari putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari ketika putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Jika cerai gugat, dia sudah selesai di putusan hakim, atau jika dia mau mengajukan banding kembali. Tetapi kalau misalnya perkara cerai talak itu berbeda. Nah, perkara cerai talak ini masih ada sidang selanjutnya, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Nah, ini tuh dilakukan setelah putusan itu berkekuatan hukum. Nah, kedua belah pihak dipanggil kembali untuk menghadiri sidang pembacaan ikrar talak tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.